Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Type Hayden. Oke, lanjut ya. Kita melanjut tutorial dari Malas Ngoding, review dari tutorial Malas Ngoding ya. Sekarang masuk ke step 3, Laravel step 3. Oke, lanjut aja. Tutorial step 3 ini membuat controller pada Laravel. Oke, tutorial membuat controller pada Laravel. Pada seri tutorial Laravel part 3 ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara controller pada Laravel. Karena pada tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang route dan view pada Laravel. Jadi pada tutorial ini kita akan belajar tentang controller pada Laravel. Kita akan membuat beberapa contoh penggunaan dan cara membuat controller pada Laravel. Tutorial membuat controller pada Laravel. Sama seperti framework kode Igniter, Laravel juga memiliki nama controller untuk pengelola data. Mungkin teman-teman yang baru belajar framework PHP masih bingung dengan controller. Jadi yuk langsung kita simak penjelasan tentang controller pada Laravel berikut. Pengertian controller Laravel sama seperti controller pada framework PHP karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP-nya. Controller merupakan jembatan atau penghubung antar view dan model. Jadi secara mudahnya, controller bisa kita pahami sebagai pengatur view dan controller. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengelola data. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengelolaan data, maka controller lah yang berperan. Baru kemudian ditampilkan ke bagian view, user interface, aplikasi atau project kita. Controller Laravel juga berapa di dalam folder apps http controller. Jadi di sini lokasi controller ya guys ya, di folder apps http controller. Berikut saya sertakan link dokumentasi dari situs resmi Laravel langsung tentang controller Laravel jika teman-teman ingin membaca sekilas dengan membahas bahasa Inggris ya guys. Tentunya tinggal terjemahin aja guys ya, simple. Cara membuat controller pada Laravel. Oke, ada dua cara membuat controller pada Laravel. Yang pertama kita bisa membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung file controller atau barunya. Membuat file controller baru dalam folder apps http controller. Dan cara yang kedua, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Oke, cara pertama, kita mulai dengan cara pertama, yaitu membuat controller Laravel dengan membuat langsung file controller barunya dalam folder controller. Di sini kita akan mengikuti format penulisan di Laravel. Jadi kita akan membuat nama controllernya dengan huruf besar kapital di awal dan awal nama controllernya. Misal di sini kita akan membuat controller pegawai, membuat file baru dengan nama pegawai controller.php dalam folder controller. Seperti guys contohnya ya guys ya, di apps http controller. Nah, ada di lokasinya di sini ya. Coba kita lihat di folder kita ya guys. C di folder server kita ya, seperti kemarin. Belajar Laravel di apps di apps http controller. Oke. Nah, di sini ya guys ya, controllernya. Belajar Laravel http controller membuat file baru dengan nama pegawai controller.php. Oke, kita kembali lagi membuat file baru dengan nama pegawai controller. Oke, huruf besar ya di awalnya, pegawai controllernya, C-nya besar. Yes. Nah, kita masukkan kode berikut ya guys. Balik lagi ke sintak yang tadi. Mana tadi?
Oke, paste, save. Oke, perhatikan sintak di atas. Pada sintak di atas kita mendeklarasikan kelas controller pegawai controller dengan wajib mengextend controller dari Laravel. Ini ya guys. Extend controller, pegawai controller, extend controller. Di sini isi controller pegawainya dan perhatikan penulisan kelasnya. Kita wajib menuliskan nama file controller pegawai dengan benar. Harus sama ya guys. Ini case sensitive. Jadi harus sama huruf besar huruf kecilnya. Oke teman-teman, sampai di sini kita telah selesai membuat controller pada Laravel. Setelah subjudul cara membuat controller Laravel ini selesai, kita akan masuk ke cara penggunaannya. Oke, cara kedua. Ini cara yang pertama ya guys. Yang cara yang kedua adalah untuk membuat controller pada Laravel ialah kita bisa membuat controller Laravel dengan mudah dengan menggunakan PHP Artisan. Tutorial membuat controller pada Laravel. Oke. Inilah salah satu fitur keren dari Laravel. Kita bisa membuat dan mengontrol project kita dengan bantuan PHP Artisan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa PHP Artisan adalah fitur unggulan yang ada pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam pengembangan menggunakan Laravel. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan PHP Artisan. Coba kita ketik PHP Artisan pada terminal, maka akan tampil perintah-perintah yang tersedia di PHP Artisan. Yang salah satunya kita bisa membuat kontrol secara otomatis menggunakan PHP Artisan. Nah, kita ada banyak lagi yang akan dijelaskan pada part selanjutnya tentang keunggulan PHP Artisan. Di sini kita bahas pembuatan controller dengan PHP Artisannya dulu ya guys. Sekarang kita akan membuat controller baru lagi dengan menggunakan perintah PHP Artisan. Kita akan membuat controller dengan nama dosencontroller.php. Pertama, buka dulu terminal atau command prompt CMD teman-teman dan langsung masuk ke direktori project Laravel kita. Pada seri tutorial lengkap belajar Laravel ini sebelumnya kita telah membuat project Laravel dalam folder htdocs dengan bernama belajar_Laravel. Silahkan kita lagi tutorial sebelumnya, oke? Sama yang kemarin ya guys ya. Setelah masuk ke direktori project belajar, kemudian ketik. Oke, kita masuk dulu ke CMD ya guys. CMD open. Oke, setelah kita copy, kita masuk ke direktori server yang kemarin kita buat ya guys. CD untuk kembali. CD. Oke, masuk ke direktori htdoc atau saya menggunakan WAM. Jadi kita ke WAM. Kalau kalian menggunakan SAM, ke SAM dan www. Kalau kalian menggunakan SAM, pilih htdocs ya guys. Nah, setelah masuk ke direktori, kemudian ketik, kita masuk ke direktori ini dulu ya, cd belajar Laravel. Oke, enter. Nah, setelah masuk kita ketikkan kontrol PHP Artisan max controller dosen controller seperti ini ya guys, untuk membuat dosen controller di PHP Laravel ini ya guys. Klik enter, paste di sini. Kurang P ya di sini, HP. Kasih PHP Artisan make controller dosen controller. Oke, setelah itu ketik enter. Control create successful. Oke. Perintah max controller di atas adalah perintah PHP Artisan untuk membuat controller dan dosen controller adalah nama controller yang kita buat ya guys. Seperti ini. Maka controller dosen controller.php akan dibuat secara otomatis. Oke. Dibuat secara otomatis. Mari kita lihat di foldernya guys ya. Ini dia. Secara otomatis sudah ada di sini ya guys. Oke teman-teman, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita tentang cara membuat controller. Selanjutnya kita akan lanjut cara menggunakan controller pada Laravel. Oke, coba kita lihat. Sama ya guys ya, pegawai sama dosen. Oke,
Mari kita ke tahap selanjutnya. Cara menggunakan controller pada Laravel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di controller kita bisa melakukan apa saja. Contohnya kita akan membuat pengguna controller sederhana. Kita akan memanggil controller dari root ya. Oke, teman-teman, sekarang coba buka file web.php-nya lagi yang terletak di folder root tutorial membuat controller pada Laravel. Nah, setelah dibuka, kita akan membuat root baru lagi untuk mencoba mengakses atau memanggil controller dari root dan ketik perintah berikut. Nah, kita masuk ke rootnya guys ya. Kemarin di Laravel di routes ke web, double klik. Oke, kita lihat contohnya. Kita masukkan sintak berikut guys, seperti ini ya, paling bawah. Oke, paling bawah, paste di sini, dosen controller index. Nah, seperti ini ya guys penulisannya, save. Nah, perhatikan sintak di atas. Sintak root di atas dimaksudkan adalah pada saat URL dosen diakses, maka kita diperintahkan untuk menjalankan metode atau function index yang akan di dalam controller dosen controller. Karena controller dosen controller masih kosong, maka yuk kita bikin metode atau function index dalam controller dosen controller. Buka file controller dosennya guys ya. Kita buka di apps http controller dosen controller. Oke, kita buka. Setelah kita buka, nah, kita ketikkan ini ya guys, kita copy aja ya supaya cepat, sehingga keseluruhan isi filenya seperti ini ya guys. Oke, berarti di public function index ya. Oke, di dalam kelas dosen controller. Oke, di sini ya guys. Aja kita paste di sini. Oke, supaya agak kelihatan tertata. Nah, udah save. Setelah di save, oke teman-teman, seperti yang sudah kita terapkan pada root dosen. Pada saat root dosen diakses, maka yang dijalankan adalah metode atau function index yang ada di dalam controller dosen controller. Yuk kita coba jalankan pada web browser untuk melihat hasilnya. Oke, kita menjalankan dengan ini ya guys, karena kita tidak mengaktifkan PHP Artisan. Kita localhost langsung belajar Laravel. Masuk ke situ, klik dosen. Nggak berjalan ya guys. Dosen Laravel dosen, belajar Laravel dosen, tidak berjalan. Mungkin tadi harus ada publiknya ya, karena ada perbedaan versi. Nah, atau mungkin kalau kita untuk membuat localhost seperti ini, kita aktifkan dulu PHP shop-nya ya. Artisan. Nah, oke, kita udah di sini ya guys. Kita copy, masukkan ke sini. Hello, seperti yang kemarin kita ternyata belum mengaktifkan PHP-nya guys ya. Dosen, klik di akhirnya dosen. Nah, sama saja ya guys. Harusnya ke sini ya masuknya. Dosen. Oke. Huruf gede. Not found, bener tadi ya dosen. Target dosen control not access. Menit control
Kelas dosen cannot access. Not access katanya guys. Ternyata mungkin kesalahannya ada di sini guys, di rootnya ya. Coba kita lihat rootnya. Get dosen controller index sama aja. Root get. Oh, kita kesalahannya di sini ya guys. Oke, harusnya dosen sama ya. Kita lihat sama. Seperti ini katanya. Get dosen koma sama ya guys, persis. Oke, kita lanjut aja dulu. Harusnya munculnya hello, ini adalah metode index dari controller dosen. Kita controller dosen function index dosen controller ternyata gagal di sini ya guys ya. Nah, sesuai dengan yang kita buat function index dalam dosen controller, maka kita mereturn string halo, ini adalah oke. Teman-teman, selesai materi kita teman-teman. Nah, materinya selesai, tapi kita menemukan masalah di sini, tidak muncul, tidak berhasil memanggil dosen controller ya guys. Target dosen contract. Format controller. Kesalahannya saya nggak tahu dari mana ya. Oke guys, setelah saya cari-cari kenapa bisa terjadi error seperti ini, ternyata di versi Laravel yang malasngoding.com ini terangkan, dan versi Laravel yang sekarang sudah berbeda, dan pemanggilan root controllernya pun sudah berbeda ya guys. Kalau misalkan memanggil controller seperti ini, dia sudah tidak bisa ya guys. Nih, seperti ini kan, kita save, dia sudah tidak bisa ya. Kita ini sesuai, ternyata sudah tidak bisa ya seperti ini. Nah, setelah saya mencari-cari, ternyata ada perubahannya di sini guys. Nah, di perubahannya adalah di sini. Kita harus memanggil folder atau lokasi dari controller itu guys. Misalkan ini untuk memanggil foldernya. Nah, ini untuk memanggil controllernya guys. Seperti itu. Mari kita coba ya. Oke, kita use ini, copy, paste di sini ya guys. Paste di sini. Oke. Nah, ini lokasi dari controller dosen ya guys. Kita copy ini controller dosennya, copy, paste di sini. Oke, setelah itu kita bisa memanggil root controllernya seperti ini guys. Ada perubahan di sini ya guys cara memanggilnya. Sekarang kita gunakan yang ini ya guys ya. Copy dan kita paste di sini. User kita ganti dengan dosen. Nah, ini kita copy lagi, rubah controllernya guys, dosen, dengan memanggil kelas index ya. Kelas index ini kan dosen controller, kita memanggil kelas atau function index ya guys ini. Oke. Seperti itu guys. Ini kita hapus saja tutorial yang dari Malas Ngoding. Oke, kita save. Setelah kita save, kita coba browse dosennya guys ya. Kita refresh. Nah, seperti itu guys. Ternyata ada perubahan di dalam cara memanggil controllernya guys. Mungkin sudah update ya guys. Ini kita menggunakan versi Laravel versi 8 ya guys. Oke, seperti itu guys ya. Nah, akan dia sini dosen langsung memanggil seperti ini hasilnya. Ternyata ada perubahan di cara memanggilnya guys, cara rootnya ini ya.
Nah, jadi seperti itu guys tutorial kali ini, cara membuat controller pada Laravel tahap ketiga dari malasngoding.com. Ada perubahan dari versi Laravelnya guys, jadi ada perubahan juga untuk cara memanggil controllernya guys. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan di step selanjutnya ya guys, berarti kita nanti nextnya step keempat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.